Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mencoba membahas soal mata kuliah elemen mesin ya, yaitu tentang roda gigi dan poros. Baik, langsung saja kita mulai untuk membahas soal yang pertama. Roda gigi 3 dan 4 terpasang pada poros seperti pada gambar 1. Resultan gaya yang bekerja pada roda gigi PA sama dengan 600 pounds force. Ya, ini ya, PA 20 derajat terhadap sumbu Y. Lalu poros terbuat dari baja cold round dengan tegangan normal 50 kpsi. Ini maksudnya tegangan yang diizinkannya ya, atau tegangan bahan dari poros tersebut. Lalu poros solid dengan diameter konstan. Nah, jadi ini ada poros ya, diameternya konstan. Lalu tentukan A, gambar diagram bebas ya, atau DBB dari poros. Lalu B, hitung gaya komponen, gaya pada bantalan O dan B. Nah, ini ada bantalan, dua bantalan. Lalu ada yang C, hitung torsi yang ditransmisikan. Lalu D, gambar diagram momen bending dan torsi pada bidang XY dan XZ ya. Tentukan posisi momen bending dan torsi maksimal. Nah, lalu hitung diameter poros untuk safety factor 2 berdasarkan TED. TED ini adalah teori energi distorsi atau disebut juga von Mises. Nah, langsung aja kita jawab. Untuk menggambar diagram benda bebas dari poros, pertama-tama kita harus menggambar diagram bebas dari roda gigi, dimana kita ketahui bahwa di roda gigi itu ada dua gaya, terutama untuk roda gigi lurus ya. Ini yang digambar adalah roda gigi lurus, beda lagi nanti dengan roda gigi miring. Nah, untuk roda gigi lurus itu ada dua buah gaya, dimana ada gaya tangensial dan ada gaya radial. Nah, kita ambil contoh di roda gigi A atau gear 3. Ini sudah saya buat DBB-nya seperti ini. Di sini ada gaya PA. PA ini adalah gaya resultan dari roda gigi. Ya kan? 20 derajat terhadap sumbu Y. Di soal sudah dikatakan. Nah, lalu PA ini saya uraikan menjadi gaya dari terhadap sumbu vertikal dan terhadap sumbu horizontal. Nah, mana yang dikatakan gaya tangensial, yaitu gaya yang membuat roda gigi berputar. Ya. Nah, berarti gaya yang membuat gigi roda gigi berputar adalah PAY. Sedangkan PAZ ini adalah gaya radial atau gaya yang menyebabkan poros terbebani dari roda gigi. Sampai di sini paham ya? Nah, akibat gaya PAY ini, roda giginya berputar searah jarum jam. Nah, karena ada dua buah gaya, tentu ada dua buah reaksi ya. Nah, maka kita buat reaksinya di titik A, atau sebenarnya ini adalah di lubang ya, di lubang buat ditempatkan pada poros roda giginya ya. Kita anggap di sini titik A. Nah, karena ada gaya PAZ ke kanan, maka aksi reaksi ada gaya RAZ ke kiri. Dan juga dengan PAY, karena ada gaya PAY yang ke atas, maka ada gaya reaksi yang ke bawah. Kita sebut saja RAY. Nah, gaya PAY ini menyebabkan torsi. Ya, menyebabkan torsi. Lalu, kita harus balance dengan torsi lagi. Karena gaya PAY ini membuat roda gigi berputar searah jarum jam, maka kita balance dengan torsi yang berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti ini yang sudah saya gambarkan. Nah, begitu juga kan dengan roda gigi C ya, DBB-nya sama. Ini gaya resultannya ke sini ya, kiri bawah ya. Ini saya buat dari maksudnya saya lihat dari pandangan YZ ya. Di sini sudah ada YZ ya. Jadi kalau mau lihat gambarnya harus dari sini. Nah, oke, kelihatan ya. Oke, lanjut. Nah, ini sudah ada gear C, DBB-nya seperti ini, sama ya. Kita uraikan terhadap sumbu vertikal dan horizontal, dimana sudutnya adalah 20 derajat.
Nah, baru setelah itu kita bisa membuat DBB poros, karena sudah ada DBB dari roda gigi. Nah, untuk membuat DBB poros itu kita tinggal aksi reaksi dari DBB roda gigi. Nah, di sini kita buat dari DBB gear A. Nah, karena ada reaksi RAZ ya, yang searah dengan sumbu Z, berarti aksinya adalah ini, PAZ, yang ini, dan berlawanan arah sumbu. Lalu ada gaya RAY yang ke bawah, berarti untuk membuat aksinya adalah PAY, kita sebut saja PAY, yang arahnya ke atas. Karena ada torsi yang berlawanan arah jarum jam, berarti kita buat torsinya yang searah jarum jam. Oke, itu dari DBB gear A. Lalu DBB gear C sama ya, tinggal aksi reaksi. Karena ini ke atas, maka ini ke bawah. Karena ini ke kanan, berarti ini ke kiri ya. Oke, di sini saya salah meletakkannya ya, harusnya ini ke kiri, tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat apa yang terjadi kalau misalnya DBB nya ini salah ya, nanti pasti ada yang minus. Oke. Oh ya, saya lupa ini untuk gaya reaksi pada bantalan ya, ini tinggal sama aksi reaksi, dimana ini adalah ke atas berarti ini ke bawah gitu ya, sebut aja ROY di titik O, dan ini titik B ya, bantalannya ada di titik O dan titik B. ROY ke bawah, lalu PAZ ke sini ya, berlawanan arah Z, berarti ROZ nya searah sumbu Z. Lalu ada RBY ya, ini ya, RBY berarti harus aksi reaksi dari ini ke bawah, berarti ini ke atas. Sedangkan ini tadi sebenarnya kan searah ya, tapi nggak apa-apa, kita buat aja seperti ini. Berarti ini berlawanan Z, berarti ini harus searah Z, RBZ. Nah, itu dia cara menggambar DBB poros. Nah, untuk mendapatkan harga-harga dari roda gigi ya, PAY, PAZ, PCZ, PCY, maka kita bisa menguraikannya seperti ini, dimana PAY itu sama dengan P cos 20 ya. Ini adalah resultan gaya P, maka ini adalah gaya PAY, atau kita uraikan. Nah, dimana gaya P nya ada tadi di soal 600 ya, dikali cos 20, yaitu hasilnya segini. Lalu PAZ kita peroleh 205 ya, sudah dapat PAZ, dapat PAY. Oke, PAZ dapat, PAY dapat. Oke, lalu kita cari torsi ya, torsi TA ini ya. Cara cari torsi adalah gaya kali jari-jari ya kan. Sini sudah ada jari-jarinya 12 ya. Kalau di soal itu diameter ya, diameter 24. Lalu ini sudah saya buat jadi 12, atau kita buat juga seperti ini, DA per 2 ya. Jadi diperoleh torsinya sekian, segini ya, 6000. Nah, karena ini adalah dikatakan poros dengan diameter konstan ya, berarti torsinya adalah torsi di A ya, torsi di titik A ini sama dengan torsi di titik C ya, pada roda gigi, atau ya sorry, di titik C, A, B, C, sorry ini C ya, A, B, C, O ya, sorry, ini adalah titik C. Nah, maka di titik C sama harganya juga 6.765. Karena sudah ada soalnya di roda gigi C itu tidak diketahui gaya PC berapa. Kalau tadi kan di roda gigi A diketahui PA-nya 600 ya kan. Sedangkan di roda gigi C PC-nya tidak tahu berapa. Nah, maka kita bisa cari dengan menggunakan torsi. Nah, kita peroleh torsi di C, maka kita bisa cari PCZ ya. Kenapa PCZ ya? Karena ini yang gaya
Ingat ya, torsi itu gaya kali jarak yang karena TC ini yang membuat roda gigi berputar, maka cari gaya yang membuat yang roda gigi tersebut juga berputar. Maka di sini adalah tangensial ya. PCZ ini gaya tangensial. Nah, maka kita gunakan PCZ sama dengan ya, dari rumus ini kita bisa peroleh ini 2TC dibagi dengan DC. Nah, diameter dari roda gigi C itu 10 ya, 10. Kita peroleh PCZ sebesar 1300. Nah, dari ini ya, dari PCZ, PCY hubungannya kita bisa menggunakan segitiga ya. Segitiga siku, dimana di sini 20 derajat, ya kan? Nah, di sini diketahui ya, sudah ada nilainya ini. Misalnya kita sebut A ini sisi A, lalu yang PCY ini sisi B ya. Nah, kita bisa mencari dengan menggunakan rumus tangan ya. Tangan 20 itu sama dengan depan per samping atau B per A. Nah, berarti untuk mencari B, dapat kan? B adalah tangan dari tangan 20 dikali A, atau di sini sudah saya buat A-nya adalah PCZ ya, PCZ dikali tangan 20. Maka diperoleh 492 pound force. Nah, kalau kita sudah mencari gaya-gaya pada roda gigi, kita bisa mencari gaya reaksi pada tumpuan atau bearing. Nah, di sini saya menggunakan sigma momen di titik O ya terhadap sumbu Z. Ya, di sini adalah titik O ya. Titik O di sini terhadap sumbu Z. Nah, ini. Berarti kalau terhadap sumbu Z yang bekerja adalah gaya PAY, PCY, RBY, ROY. Karena gaya PAY ini yang membuat sumbu Z berputar ya, PCY juga begitu, membuat sumbu Z berputar, RBY juga membuat sumbu Z berputar. Nah, berarti gaya yang lainnya diabaikan dulu. PAZ ini diabaikan, RBZ diabaikan. Nah, karena saya menggunakan sigma momen di titik O terhadap sumbu Z sama dengan 0, berarti saya di sini mengasumsikan yang positif berlawanan arah jarum jam ya. Di sini saya membuat RBY dikali 36 ya. RBY ini dikali 36. 36 itu jarak dari titik ini ke titik O ya. Nah, ini 36 ada di soal. Kenapa positif? Karena RBY ini membuat berlawanan dengan jarum jam ya. Lalu ditambah positif lagi ya, PAY dikali 20. PAY ini, nah jarak dari sini itu 20. Oke. Minus, nah di sini ada minus PCY. PCY arahnya ke bawah nih. PCY yang membuat kalau kita terhadap titik O ya, maka dia akan berputar searah jarum jam. Berarti dia berlawanan dengan asumsi kita tadi. Kita tulis minus PCY dikali 46. 46 ini jarak dari PCY titik C ke titik O, sama dengan 0, jangan lupa. Nah, jadi yang sudah diketahui ini sudah diketahui ya. PAY udah dapat tadi ya nih. Ini. Lalu PCY sudah dapat, berarti yang belum dicari adalah RBY ya kan. Nah, maka kini tinggal matematikanya adalah kita pindahkan aja ya. Ini pindahkan ke sini, ini pindahkan ke sini, lalu dibagi dengan 36. Maka diperoleh RBY sebesar 316. Nah, setelah mencari sigma momen, baru kita mencari sigma FY ya. FY berarti gaya-gaya yang terjadi searah atau yang vertikal ya, searah sumbu Y. Nah, di sini saya buat PAY ditambah RBY. PAY ini ya ke atas, oke, karena asumsinya positif ke atas. RBY ke atas juga ya, ini minus ROY ke bawah, minus ya, minus PCY ini, PCY ke bawah berarti minus.
Nah, tadi kita sudah peroleh RBY, PC sudah, PAY sudah. Maka ROY-nya yang ditanyakan. Maka diperoleh ROY sebesar 387. Karena ini ada dua ya, maksudnya ada dua arah, dalam arah Z dan arah Y ya gayanya. Nah, sekarang kita buat sigma momen di titik O lagi ya, tapi pada bidang Y ya, terhadap bidang Y. Berarti gaya-gaya yang bekerja pada bidang Y yang membuat bidang Y ini berputar ya, berarti gaya PAZ, ROZ, ada RBZ, PCZ. Nah, ROZ ini kita tidak gunakan karena kita membuatnya terhadap titik O. Berarti kita gunakan PAZ, RBZ, dan PCZ. Oke, sama caranya seperti yang di atas. PCZ diketahui ya, RBZ diketahui, PAZ diketahui, ini yang ditanyakan ya. Maka kita peroleh RBZ sebesar 1843. Oke, lanjut sigma FZ ya. Tadi kan sigma FY yang ini ya. Sigma FY, sekarang sigma FZ. Oke, yang searah dengan sumbu Z ya. Ini arahnya ke sini. Itu positif ya. Nah, ini berarti ada ini ROZ yang positif ya, RBZ yang bernegatif, PAZ, PCZ. Oke, ini sudah benar. Nah, maka yang ditanya adalah ROZ. Karena belum dicari, diperoleh segini. Nah, ingat, lihat di sini hasilnya adalah negatif ya. Negatif. Kenapa negatif? Berarti kalau hasilnya negatif di BB-nya, kita tinggal ganti ke arahnya berlawanan ya, berlawanan sumbu Z. Nah, ini. Nah, negatifnya hilang begitu ya. Kalau misalnya DBB kita tadi saya katakan di awal tidak tepat ya, bukan tidak tepat karena kita mengasumsikannya sembarang gitu ya, terserah mau kemana arahnya, yang penting nanti jelas akhirnya kalau dia negatif berarti kita tinggal buat positif. Nah, kita kasih tanda di akhir kebalikan dari DBB yang sudah dibuat. Oke, itu untuk komponen-komponen ya, sudah terjawab nomor yang B ya, hitung gaya komponen ya, ini sudah terjawab juga sudah. Oke, lalu hitung torsi yang ditransmisikan ya. Torsi sudah ya, sebenarnya ini torsi yang ditransmisikan sudah, ini berarti juga sudah. Nah, sekarang gambar diagram momen bending dan torsi pada bidang XY dan XZ. Nah, sebenarnya saya menggambarnya ini kan sebenarnya dalam bidang XY berarti 2 dimensi kan, 2 dimensi berarti ini juga 2 dimensi. Nah, sebenarnya gampang sih 2 dimensi, tapi saya mau kasih contoh yang 3 dimensi. Nah, ini diagram momen ya, diagram momen dan diagram torsi ya. Ini diagram momen ya, simbolnya ini M, MZ sama MY. Lalu ada diagram torsi ya, diagram torsi. Nah, cara membuat diagram seperti ini ya, itu gampang sebenarnya ya, sebenarnya gampang. Kita hanya melihat dari DBB ya, dari DBB. Nah, jadi saya bisa jelaskan di sini, saya membuat MAZ ya. MAZ itu adalah momen di titik A terhadap sumbu Z ya. Momen di titik A terhadap sumbu Z. Nah, di sini saya buat MZ. MZ-nya ke atas ya, yang vertikal ya. MY-nya ke sini. Kenapa demikian ya? Kenapa demikian? Oke, sebentar. Karena yang membuat yang membuat momen MAZ ya, itu menggunakan gaya yang vertikal ya.
Jadi di sini saya membuatnya MAZ sama dengan, nah di sini minus ROY dikali 20. Mengapa saya bisa tulis seperti ini ya? MAZ sama dengan minus ROY. ROY di sini ke bawah. Kalau ke bawah berarti dia berlawanan dengan sumbu Y kan? Yang ke atas. Nah, berarti dia minus ROY. 20 itu ini jarak dari titik O ke titik A. Nah, maka diperoleh momen, ya kan? Momen itu kan gaya kali jarak. Nah, momennya sebesar ini sudah saya peroleh 7000. Itu MAZ. Nah, kita buat seperti ini karena dia negatif ya. Sedangkan MZ ini adalah ke atas ya, positif. Jadi kita buat nih. Kalau misalnya saya tarik ke bawah misalnya gitu ya. Nah, ini MAZ. Nah, ini harganya segini. Harganya minus 7000. Lalu MBZ. Oke. Sekali lagi saya lihatnya dari sini ya. Karena momen itu kalau di titik ujung sampai ujung itu 0, pasti 0. Titik O 0, di titik C pasti 0. Yang maksimumnya di antara dua titik ini. Nah, kita belum tahu harganya yang maksimum yang mana. Nah, untuk mencari momen di titik B terhadap sumbu Z ya, atau MBZ, kita cari dengan sama kayak tadi yang di atas, minus PCY. Kenapa minus? Karena ini PCY arahnya ke bawah. Oke, dikali 10. 10 itu jarak dari titik C ke titik B ya. Ini 10. Kalau ini tadi 20 ya. 20, ini 10. Nah, maka diperoleh ini. Begitu juga dengan kalau tadi terhadap bidang Z ya. Terhadap sumbu Z, sekarang terhadap sumbu Y. Nah, MY ya. Kita cari satu-satu di titik A dan di titik B. Nah, sebutannya MAY dan MBY. Sekarang yang membuat momen terhadap sumbu Y itu ini ROZ sama PCZ ya. Ingat ya, di ujung yang sama di ujung. Nah, di sini saya tulis ROZ minus. Nah, kenapa minus? Sementara di sini kan searah kan. Nah, tadi kan sudah kita ganti ROZ-nya dengan segini. Yang ini artinya dia berlawanan kan. Berarti minus. Minus ROZ dikali 20. Oke, sama ya jaraknya. Peroleh segini, minus lagi. Nah, untuk menggambar diagram momen tadi, sorry saya MBZ belum ya. Ini kan MAZ sudah kita peroleh ya, MAZ sudah. Nah, MBZ, nah MBZ itu diperoleh 4000 ya, 4000. Berarti kan jauh lebih rendah kan daripada MAZ. Nah, maka kita tarik garis seperti ini. Nah, tinggal kita tarik dari sini ke sini ya, set. Oke, titik ini terus sampai sini turun ya kan. Nah, balik lagi sampai 0. Oke, itu cara menggambar momen, diagram momen. Oke, sama juga dengan ini MAY minus 5000. Nah, minus kan ini Y nya ke sini positif ya, berarti kalau belakang berarti minus. Nah, MAY saya taruh di sini. Ini harganya misalnya kan kalau ditarik lurus ya, berarti nah gini. Nah, ini minus 5000 misalkan ya, segini. Lalu MBY nya wah ternyata lebih besar nih, minus 13000. 13000 berarti lebih jauh kan. Nah, tarik lagi ke atas sampai sini. Baru dari sini kita tarik titik sini, titik sini, lalu ke sini. Nah, maka diperoleh diagram momen. Nah, ini cuman arsiran saja ya. Untuk MZ arsirannya sesuai dengan ini ya, sejajar sumbu Z. Nah, ini saya arsir begini lurus ke bawah ya. Lalu MY ya, MY saya arsir sejajar dengan ini bidang sumbu ini. Nah, maka arsirnya gini. Yang biru ini ya. Nah, yang hitam ini resultannya adalah jadi kalau dibuat jadi segitiga gitu. Nah, segitiga siku.
ya kan, ini. Nah, nanti kita resultankan. Nah, ini saya buat resultannya seperti ini, MRA sama MRB ya, karena ada resultan di titik A dan resultan di titik B. Karena sudah kita peroleh ya. Caranya gampang ya. MAZ ya, misalnya MRA sama dengan MAZ kuadrat ya, ini diperoleh MAY kuadrat ya. Peroleh sebesar 9.600. Nah, lalu di titik B juga kita resultankan, diperoleh. Nah, ternyata dari kedua titik A dan titik B yang paling maksimum adalah di titik B ya. Ini 14.000. Nah, maka torsinya, nah sekarang diagram torsi atau diagram momen puntir ya. Nah, ini kenapa positif ya? Kan ini kan ada T ya, ke atas. Ini bisa aja ke bawah kan, berarti negatif. Bisa aja nanti diagramnya segini. Nah, biasa aja ya. Tapi karena di sini kita buat sudah positif ya, ini positif. Nah, kenapa diagramnya positif ya? Karena di sini kita pakai kaidah tangan kanan ya. Kaidah tangan kanan ya, berarti ini cewek ya kan, TA cewek. Jempol kita kemana? Jempol kita keluar kan. Nah, keluar. Coba lihat ini lagi TC pakai kaidah tangan kanan ya. Kaidah tangan kanan berarti yang ini jempolnya ke kanan ya enggak. Nah, karena ini adalah tarik ya kan, ditarik kan, artinya ini ditarik. Nah, berarti positif. Beda lagi nanti kalau dia ini kan cewek, berarti kalau dia cewek berarti jempol kita nanti masuk ke dalam. Ini juga masuk ke dalam, berarti dia tekan. Kalau tekan nanti kita buat diagramnya seperti ini. Nah, yang ini, berarti ini yang negatif. Nah, kenapa harganya konstan ya? Itu tadi karena di titik, kita mulainya dari titik A ya. Karena torsi itu ada di titik A sampai di titik C. Nah, ini sejajar ini ya. Ini sejajar. Ini satu garis ini. Nah, ini juga satu garis. Oke, satu garis ya semuanya. Nah, ini konstan ya, konstan. Dari sini dia 0. Terus sudah ada torsi konstan sampai sini. Nah, kenapa dia konstan? Karena diameternya juga konstan ya. Kecuali nanti diameternya beda, maka torsinya juga beda. Oke, di sini jelas ya. Nah, tadi pertanyaannya diagram ini sudah udah kejawab ya. Sampai sini sudah kejawab. Lalu, nah ini untuk pertanyaan yang D ya. Soalnya soal ini adalah complicated ya. Jadi memang satu soal bikin kita lumayan pusing ya. Oke, tapi nggak apa-apa, namanya belajar. Sekarang saya mencari, kalau sudah dapat momen ya, kita bisa mencari tegangan ya, atau sigma X. Sigma X atau tegangan normal ya, tegangan normal akibat momen atau momen lentur tadi ya, yang sudah kita peroleh tadi sebelumnya ini. Nah, di sini saya menggunakan M, sebenarnya kan rumusnya MC ya kan, MC per I ya kan rumus umum ya, rumus dari mata kuliah MKM ya. Nah, ini saya peroleh karena M di sini saya tulis MRB. Kenapa MRB ya? Tadi ini yang maksimum ya, yang maksimum di MRB. C ini adalah jarak dari sumbu netral ya, sumbu netral ke serat paling luar ya, artinya jari-jari lah ya, karena bidangnya adalah lingkaran ya, poros, kalau jari-jari. Lalu I nya adalah momen inersia ya. Nah, ini sudah saya sederhanakan ya menjadi 32 MRB Pi per Pi D pangkat 3 ya. Nah, karena kita kan yang ditanyakan adalah berapa diameter poros ya, diameter poros. Oke, maka kita peroleh persamaannya menjadi seperti ini. Ini kita tinggal masukkan angka-angkanya ya. Nah, diperoleh ini 14
146.000 ya per D pangkat 3. Gak apa-apa, kita tulis saja seperti ini dulu. Ini akibat momen ya. Lalu tegangan akibat torsi atau momen puntir tadi. Simbolnya ganti tau ya, tau XY misalnya. TC per IP ini rumus dasar ya. TC per IP rumus dasar. Lalu ini saya sederhanakan ya. 16 kali T pi D pangkat 3 ya. Tinggal kita masukkan angka-angkanya, diperoleh seperti ini. Ya, 344.000. 34.000. Nah, lalu dari soal kan yang diminta berdasarkan TED ya, TED. Nah, ini adalah rumus TED ini. Nah, rumus TED-nya itu ini. Ini TED. Nah, sebelum mendapatkan TED ya, tadi kan dikatakan bahwa safety faktornya 2. Ini safety faktor 2. Sementara bahannya ini ya, ini 50 kpsi ini bahannya SY ya, tegangan normal, yield. Oke, nah ini 50.000 tadi ya, 50 KSI atau 50.000. Nah, dari sini ya kita peroleh sigma E. Sigma E ini adalah sigma ekivalen ya, untuk mencari TED tadi ya. Menggunakan rumus TED ini kita perlu sigma E, diperoleh ini 25.000. Lalu kita masukkan ke rumus ini ya. Kita masukkan rumus ini, yaitu ada sigma X ditambah sigma Y kuadrat ya, kuadrat semua dikurang sigma XY ditambah 3 tau kuadrat XY ya. Nah, di sini tidak ada sigma Y ya. Sini tidak ada sigma Y. Artinya sigma Y-nya sama dengan 0. Sigma Y sama dengan 0. Mungkin kalau sigma Y-nya ada, kita bisa tulis di sini. Dan soalnya bukan seperti itu lagi, lebih rumit lagi ya, lebih banyak lagi gaya-gaya yang terjadi. Nah, sini sigma Y-nya 0 ya. 0. Kalau sigma Y-nya 0 berarti ini juga 0 ya. Habis. Nah, yang tinggal ini. Nah, ini saya bisa membuat jadi seperti ini. Ini tinggal sigma X-nya ada ya, ini sigma X ditambah 0 dikurang 0 ya, tambah 3 ya, 3 dikali tau XY, tau XY ini kuadrat. Oke. Nah, ini kita bisa hilangkan kuadrat ya. Bisa hilangkan kuadrat. Ini ada kuadrat, coret, coret, coret. Nah, ini tinggal kita tambahkan ya, hasilnya ini. Setelah ditambahkan ya, yang dicari D pangkat 3 kan. Maka D-nya adalah akar pangkat 3 dari ini bagi ini. Nah, diperoleh segini, 2,15 in. Oke, sekian dulu mungkin ya. Ini lumayan lama pembahasannya, walaupun satu soal. Kalau misalnya nggak ngerti, diulang-ulang lagi, atau boleh tanya di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.